Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memulai perkuliahan dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkenan memberikan hidayah pemahaman bagi kita dan setiap detik masa perkuliahan kita, setiap rupiah kota dapat menjadi bekal dan bukti amal kebaikan di akhirat nanti. Amin, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video penjelasan mengenai materi penggunaan program SPSS Statistik untuk menginterpretasi hasil uji sensoris yang merupakan bagian dari materi perkuliahan uji indrawi di teknologi pangan UAD. Kontennya ada pendahuluan, ada contoh kasus dan data, kemudian bagaimana menyusun data tersebut ke Excel dan ke SPSS, kemudian aplikasinya ke SPSS, nanti runningnya seperti apa. Baik, pendahuluannya. Pertanyaannya, apakah analisis statistik itu wajib nggak sih dalam menginterpretasi hasil uji sensoris? Jawabannya bisa iya, tapi bisa juga tidak. Jadi bisa perlu, bisa juga tidak perlu. Ketika uji sensoris dilakukan untuk menilai suatu produk oleh panelis perseorangan atau panelis ahli atau panelis yang agak ahli, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui focus group discussion, sehingga kemudian didiskusikan di antara mereka cukup kalau panelis perseorangan ya satu atau dua orang, kemudian kalau panelis ahli bisa 5 orang gitu ya. Kemudian kalau panelis agak ahli bisa mungkin lebih banyak, sekitar 15 orang. Sehingga hasilnya memang tidak perlu statistika, karena di antara mereka saja mereka sudah bisa membuat keputusan. Sensitivitasnya tinggi gitu ya. Kemudian sangat mengetahui aspek-aspek pada uji sensoris, aspek-aspek yang berpengaruh pada produk, maka mereka kemudian bisa membuat keputusan, kesimpulan gitu ya, bahwa oh kalau formulasinya begini atau kalau prosesinya begini, diubah seperti ini, dikembangkan produknya seperti ini, sepertinya hasilnya akan seperti ini gitu ya. Jadi tidak memerlukan statistika, tetapi untuk uji kesukaan atau uji produk baru pada panelis konsumen gitu ya, kan membutuhkan banyak panelis untuk menghasilkan banyak ulangan gitu ya. Maka diperlukan analisis statistika untuk dapat memahami atau menafsirkan atau menginterpretasi data atau angka yang kemudian kita bisa tahu, oh kalau misalnya perbedaannya segini itu signifikan nggak sih perbedaan itu? Apakah perubahan formulasi, perbedaan komposisi, perubahan processing, penambahan pewarna, dan lain sebagainya, itu signifikan nggak perbedaannya dalam meningkatkan kesukaan panelis atau kesukaan konsumen misalnya. Nah, maka ya tergantung ujinya. Kalau ujinya dilakukan oleh panelis perseorangan, panelis ahli ya nggak perlu. Tapi kalau uji kesukaan atau uji hedonik gitu ya oleh panelis tidak ahli atau panelis tidak terlatih atau panelis konsumen, maka kita perlu analisis statistika. Bisa jadi nggak perlu juga, tapi kan kita jadi pakai perasaan, oh ini kira-kira signifikan apa enggak. Analisis statistika ini untuk dapat kita gunakan untuk menginterpretasi data atau angka secara ilmiah, jadi nggak cuma pakai perasaan. Misalnya gini, di antara 30 orang panelis, 10 orang itu memberikan nilai kesukaan suatu formulasi itu tinggi. Sedangkan 20 orang bilang nggak suka. Selisihnya kan 10 orang. Di antara 30 orang, angka 10 itu signifikan banget. Tapi kalau panelisnya berjumlah 100, mungkin selisih 10 orang tuh tidak terlalu signifikan. Nah, berarti kan signifikan atau tidak itu relatif kalau pakai perasaan ya. Tetapi kalau dihitung dengan statistika, maka kita memiliki parameter atau nilai ukur baku yang dapat digunakan untuk menentukan perubahan pada sampel, apakah itu signifikan efeknya atau tidak pada tingkat kesukaan misalnya. Maka di sini statistika itu perlu. Nah, zaman dulu statistika itu perhitungannya dilakukan secara manual.
Kalau zaman sekarang mungkin bisa dilakukan juga dengan Excel gitu ya. Nah, zaman dulu tuh kan ngitung satu-satu gitu, dihitung ratanya, dihitung standar deviasinya, dihitung semuanya masing-masing, kemudian kuadratnya dan seterusnya gitu. Tapi pada uji sensoris, bayangkan sampelnya bisa jadi banyak, panelisnya banyak, parameter sampelnya banyak, panelisnya banyak, parameter ujinya mungkin tidak hanya satu atau dua, tapi bisa 3, 4, dan 5. Bayangkan berapa angka yang harus Anda hitung, dikuadratkan, di dihitung pakai rumus-rumus itu, bayangkan. Bisa 1 bulan sendiri itu ngitung statistika ya. Padahal statistika gunanya untuk membantu kita dalam menginterpretasi data. Kalau kita punya data, ya kita ingin interpretasi itu bisa muncul secepatnya. Nah, maka kemudian ada software yang bisa kita gunakan untuk membantu menghitungkan signifikansi atau beda nyata atau tidak gitu ya, mengenai pengaruh suatu perlakuan terhadap eh, tingkat kesukaan uji sensoris. Bisa juga untuk menghitung eh, beda nyata pada uji scoring. Jadi misalnya suatu bahan nanti diberikan suatu treatment gitu ya, kemudian teksturnya berubah, warnanya berubah. Nah, seberapa besar panelis itu dapat mengalami atribut sensoris ini kan pakai angka. Nah, kemudian perbedaan angka itu signifikan atau tidak. Nah, salah satu software itu adalah SPSS atau Statistical Package for the Social Science. Ini punyanya IBM, perlu instalasi software pakai program masternya. Kemudian setelah kita install, kita harus tahu gimana sih cara memakainya, kemudian membaca datanya. Kemudian jenis analisisnya, kalau kita pakai 3 variabel, itu bisa pakai one way atau two way ANOVA. Kalau one way itu berarti 1 faktor gitu ya. Kalau two way berarti bisa 2 atau 3 faktor dan seterusnya. Kalau misalnya kita hanya menguji 2 variabel, jadi variabel A sama variabel B dibandingkan dua-duanya. Nah, kita bisa pakai t-test. Yang akan kita pelajari pada video ini adalah penggunaan SPSS untuk one way ANOVA dengan 3 variabel. Minim aja ya, 3 variabel aja. Nggak usah 4, nggak usah 5. Punya saya dulu waktu skripsi itu ada 9 variabel. Nggak usah sebanyak itu ya. Pusing juga saya nanti jelasinnya. Ini aja 3 variabel aja, Allahu a'lam nanti ya. Kita lanjutkan. Nah, kita langsung ke contoh kasus. Jadi di dalam suatu skripsi itu, seorang mahasiswa membuat selai bonggol nanas. Kemudian dibuat rendah gula supaya bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Dia memakai pemanis stevia gitu ya. Nah, padahal tekstur selai itu kan sangat bergantung pada kadar gula atau sukrosa. Semakin rendah kadar gulanya atau kadar sukrosanya, maka tekstur selai akan semakin encer, yang bisa jadi orang nggak suka gitu. Makanya kemudian ditambahi pengental alami berupa pepaya mengkal ya yang tinggi pektin. Jadi pepaya mengkal ditambahkan supaya pektin di dalam pepaya mengkal ini dapat mengentalkan si bonggol nanas dan rasanya tetap manis. Nah, kita atau si mahasiswa ini ingin menguji 3 formulasi dari selai bonggol nanas yang dicampur dengan pepaya mengkal pada beberapa rasio ini. Apakah perbedaan konsentrasi pepaya atau rasio bonggol nanas dan pepaya itu mempengaruhi tingkat kesukaan? Kemudian signifikan nggak sih? Nah, jadi ini skema pengujiannya. Jadi ada bonggol nanas formula 1, formula 2, formula 3. Ini pura-puranya seperti ini ya. Ini saya bikinnya juga hanya sebagai contoh saja. Ada yang bonggol nanas dengan pepaya rasinya 9:1, 8:2, dan 7:3, kemudian diolah menjadi selai, kemudian diujikan ke 25 orang panelis dengan aspek pengujian atau atribut sensoris yang diuji berupa tekstur, yaitu kekentalan, rasa, dan aroma. Apakah panelis ini menyukai? Nah, skala pengujiannya itu 1 sampai 7. 1 itu sangat-sangat tidak suka, kemudian 2 itu agak suka, agak tidak suka gitu ya, 3 tidak suka, 4 netral, 5 agak suka, 6 suka, 7 sangat suka gitu. Jadi dikasih angka. Angkanya skalanya 1 sampai 7.
Nah, seperti ini. Kemudian masing-masing panelis itu setiap panelis ya menguji Formula 1, Formula 2, Formula 3 diicipi, diuji, oh kekentalannya suka apa enggak ya, oh rasanya suka apa enggak ya, aromanya gimana ya. Kemudian masing-masing panelis akan memberikan penilaiannya. Kemudian direkap. Nah, datanya banyak ya, ada 25 panelis, kemudian parameter ujinya ada tekstur, rasa, dan aroma. Kemudian untuk tekstur tuh yang diuji Formula 1, Formula 2, Formula 3, demikian juga rasa F1, F2, F3, dan aroma F1, F2, F3. Ini tips buat kalian nanti kalau misalnya mentabulasi data uji sensoris sebaiknya seperti ini. Jadi ada panelis di ujung kiri, kemudian per parameter. Jadi tekstural tuh direkap semuanya dulu, F1, F2, F3 tuh direkap. Kemudian baru parameter rasa, baru parameter aroma, F1, F2, F3. Kenapa seperti itu? Nanti untuk memudahkan rekap data di SPSS. Seperti apa nanti kemudahannya dan kenapa harus seperti ini akan kita lihat di belakang. Nah, kita di sini ingin tahu gimana sih cara menginterpretasikan angka-angka ini. Berarti tingkat kesukaannya seberapa? Gitu ya. Manakah sampel yang kira-kira paling disukai di masing-masing atribut sensoris, baik itu tekstur, rasa, dan aroma. Mana sih yang paling disukai teksturnya, mana yang paling disukai rasanya, formula mana yang aromanya paling disukai gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perbedaan rasio itu berpengaruh signifikan pada tingkat kesukaan panelis pada aspek tekstur, rasa, dan aroma? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita bisa menggunakan SPSS. Nah, kalau kita misalnya sudah menginstalasi apps ini di laptop kita, kita bisa kemudian membuka ya apps ini untuk kemudian kita isikan datanya. Nah, kalau misalnya kita ngeklik aplikasi ini, klik 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 gitu, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul window seperti ini. Kita klik new dataset atau membuka dataset baru. Kemudian oke, kita klik oke. Kemudian setelah file terbuka, tahapannya adalah yang pertama, menulis variabel uji. Variabel ujinya apa saja di variabel view. Yang kedua, mengisi data view. Yang ketiga, running uji ANOVA. Yang keempat, membaca dan interpretasi file output. Nah, seperti apa itu? Akan kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama, menuliskan variabel uji ke variabel view. Variabel ujinya apa saja tadi? Ada formulasi, ada tekstur, rasa, dan aroma. Jadi ketika kita membuka SPSS, itu yang pertama akan muncul page seperti ini, kemudian kita klik variabel view-nya. Di variabel view kita akan ketemu yang semacam ini. Ada name, type, dan seterusnya. Yang kita perhatikan itu nanti di bagian name, kemudian desimal, value, align, sama measure. Jadi di bagian name itu kita tulis formula dan atribut sensorisnya. Kemudian desimal ini menunjukkan berapa angka di belakang koma. Nanti tipenya akan otomatis numerik gitu ya. Kemudian desimal ini menunjukkan berapa angka di belakang koma. Kita bisa milih apakah mau 1 angka di belakang koma, 2 angka, 3 angka, dan seterusnya. Kemudian value ini nanti akan kita isi salah satunya saja. Jadi lebih lengkapnya seperti apa nanti di slide berikutnya. Kemudian align itu menunjukkan posisi angkanya di bagian kotaknya itu mau di tepi kanan, tepi kiri, atau di tengah. Nah, biasanya kalau saya center. Kemudian di sini di measure ini kita akan memilih apakah mau nominal atau scale. Lebih lengkapnya seperti ini. Jadi yang pertama di bagian name ini di kolom di baris pertama kolom 1 kita tulis formula atau sampel kita. Gitu. Jadi atau perlakuannya. Ya, perlakuan yang mau kita uji kan perbedaan formula. Bisa formula 1, formula 2, formula 3 gitu ya. Nah, maka di sini kita tulis formula. Kemudian nanti secara otomatis di sini akan muncul seperti ini
Nah, kemudian kita isi value-nya. Kita klik di sebelah sini. Jadi formulanya kita isi, kemudian di bagian value kita isikan juga datanya seperti ini. Nanti akan muncul window seperti ini atau jendela seperti ini. Kemudian kita isi dengan apa? Kita isi dengan angka-angka. Jadi di bagian value ini kita isi dengan angka-angka yang mewakili formulasinya berapa. Seperti ini. Jadi misalnya kita mau menguji 3 formulasi. Ada formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3. Maka kita tulis 1, formulasi 1. Kemudian 2, formulasi 2. 3, formulasi 3. Artinya nanti di bagian data view, itu kita tuliskan angka 1 itu artinya atau angka 1 itu memiliki makna bahwa itu adalah melambangkan formula 1. Angka 2 melambangkan formula 2, angka 3 melambangkan formula 3. Nah, kemudian setiap kali kita menulis value 1, formula 1, kita klik add. Kemudian kita tulis 2, formula 2, klik add. Value 3, formula 3, klik add. Setelah semua sampel terisi, baru kita klik OK. Nah, misalnya 1 formula 1 add, 2 formula 2 add, ya. Nah, 3 formula 3 add. Kemudian setelah semuanya terisi, kita klik OK. Nah, jadi value-nya berapa, isi labelnya berapa, gitu ya. Jadi di bagian formulasi, itu formulasi 1 artinya angka 1 menandakan formula 1 dan seterusnya. Setelah semua sampel selesai ditulis, baru klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di bagian measure, kita ketik nominal. Nominal ini artinya bahwa angka 1 yang melambangkan formula 1, angka 2 melambangkan formula 2, dan seterusnya. Kemudian, ya seperti ini akan kelihatan seperti ini. Desimal ini 2 angka di belakang koma, makanya 1,00 gitu ya. Kemudian kita tuliskan parameter ujinya. Aspek sensoris apa yang mau kita uji. Yang pertama tadi ada formula, kan ada formula 1 dan seterusnya, kemudian tekstur, rasa, dan aroma. Nah, tergantung Anda nanti mau feel kah, warna kah, atau apa, nanti Anda tulis di bagian bawah sini. Kemudian di bagian value kita kosongi, ya di bagian value ini kita kosongi, maknanya apa? Karena angka-angka yang menggambarkan tekstur, rasa, dan aroma ini tidak menggambarkan apapun, hanya menggambarkan angka itu sendiri. Kalau formula, angka 1 itu menggambarkan formula 1, angka 2 menggambarkan formula 2, angka 3 menggambarkan formula 3. Tapi kalau nilai dari tekstur, rasa, dan aroma, angka yang menggambarkan angka itu sendiri kan. Jadi misalnya si panelis memiliki tingkat kesukaan 3 terhadap tekstur. Ya hanya menggambarkan 3 itu, nilainya 3. Atau aroma, nilai dari panelis itu 4. Nah, maka value 4 itu tidak melambangkan apapun, ya memang hanya menggambarkan angka 4 itu sendiri gitu kan. Makanya kalau formula itu value-nya diisi, tetapi di bagian parameter uji itu known atau tidak ada. Atau angka tidak melambangkan apapun selain angka itu sendiri. Kemudian di bagian measure kita tuliskan di sini scale atau skala karena ada skalanya, yaitu skala 1 sampai 7 gitu kan. Jadi kita tulis scale. Kalau yang formula tadi itu hanya nominal, ya karena menggambarkan angka itu menggambarkan satu value tertentu. Kalau scale itu ini ada skalanya gitu ya. Jadi di bagian variable view ini pertama kita tuliskan formulanya atau perlakuan kita apa, formula 1, formula 2, formula 3 dan seterusnya. Kemudian di baris 2, 3, 4 dan seterusnya kita tuliskan parameter sensoris yang mau kita uji. Kemudian setelah mengisi semua bagian variable view ini, maka kemudian kita mengisi data view. Jadi setelah tadi di variable view sudah kita ketik semua variabel yang kita mau uji, kita sekarang menuju ke data view. Klik data view. Nah, di bagian data view nanti sudah muncul kolom-kolom sesuai dengan baris yang tadi kita isi. Kolom 1 itu menyatakan formulanya, ada formula 1, 2, dan 3, nanti akan kita isi angkanya. Kemudian ke arah kanan ada tekstur, rasa, dan aroma.
Jadi ini nanti di bagian variable view ini ke bawah, maka nanti di data view ini akan ke arah kanan. Ya, kalau misalnya Anda mau uji ada variabel warna, nanti akan ketambahan di sini. Kalau misalnya mau ada variabel yang lain, maka akan ke arah kanan gitu, nambah variabel yang diuji. Tapi karena di contoh ini hanya ada 3 variabel atau atribut sensoris, maka ya yang pertama itu formulanya berapa, kemudian 3 atribut sensoris yang mau kita mau kita uji gitu ya. Kemudian bagaimana mengisinya, mengisi data view. Data itu diisikan sesuai dengan nilai atribut sensoris yang dituliskan oleh panelis. Datanya bisa copas atau copy paste dari file MS Excel. Jadi tipsnya, kalau misalnya kalian punya uji sensoris, mending uji sensorisnya itu pakai Google Form, karena rekapannya kan dalam bentuk Excel. Nah, nanti kita ubah filenya menjadi file MS Excel. Kemudian dari file MS Excel tadi kita rekap sesuai dengan yang tadi, rekapan yang tadi saya sampaikan di awal. Ya, ada panelis, kemudian ke arah kanan itu dikelompokkan sesuai dengan sesuai dengan atribut sensorisnya, formula 1, formula 2, formula 3 seperti tadi ya. Nah, bisa di MS Excel. Contohnya itu, coba saya kasih contoh. New share. Oke. Nah, saya kasih share yang baru. Nah, seperti ini. Jadi di bagian Excel, itu di bagian kiri ada panelis, kemudian ada atribut tekstur, rasa, dan aroma untuk formula 1, formula 2, dan formula 3. Nanti bisa kita copas ke ini, ke SPSS. Sekarang kita balik lagi ke ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengisinya? Yang pertama, kita ketikkan angka 1 ke arah bawah sebanyak jumlah panelisnya. Maksudnya gimana? Artinya, formula 1 itu diuji oleh 25 orang. Kalau jumlah panelisnya 30, maka angka 1 diketikkan ke bawah sebanyak 30. Kalau panelisnya 33, ya angka 1 diketikkan ke bawah sebanyak 33. Kalau misalnya panelisnya 100, ya angka 1 diketikkan ke bawah sebanyak 100. Nah, ini. Jadi angka 1 itu dituliskan dari baris pertama sampai baris ke-25. Artinya, formula 1 itu diicipi atau diuji oleh 25 orang. Kemudian angka 2 itu diketikkan ke bawah dari 26 ke 50 sebanyak jumlah panelisnya. Jadi angka 1 tadi, formulasi 1 itu diuji oleh 25 orang. Berarti angka 1 diketik dari baris 1 sampai ke 25. Ya, angka 1 diketikkan dari 1 sampai 25. Kemudian formula 2 yang digambarkan dengan angka 2 ini kan diicipi juga atau diuji oleh 25 orang. Maka kemudian angka 2 diketikkan dari baris ke 26 ke 50. Kalau misalnya jumlah panesnya 30, kayak gimana? Maka kemudian angka 1 diketikkan dari baris 1 sampai ke 30, kemudian angka 2 diketikkan dari baris ke 31 sampai 60. Jadi tergantung jumlah panelis Anda. Kalau jumlah panelisnya 10, ya berarti baris 1 sampai baris 10 angka 1. Kemudian 11 sampai 20 angka 2 dan seterusnya, tergantung jumlah panelis Anda dan formulasinya. Kemudian angka 3, ya karena tadi panelisnya kan 25, berarti 1 sampai 25 itu angka 1, 26 sampai 50 angka 2, 51 sampai 75 itu angka 3. Artinya formulasi 3
juga diuji oleh 25 orang. Jadi formulasi 1 itu 1 sampai 25, kemudian 26 sampai 50 itu formulasi 2, kemudian 51 sampai 75 diisi angka 3 yang menggambarkan formula 3. Kalau misalnya jumlah panelisnya 30 ya 1 sampai 30 tuh angka 1, 31 sampai 60 angka 2, 61 sampai 90 angka 3, gitu ya, tergantung jumlah panelisnya. Berapa jumlah panelisnya. Tapi gitu ya. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi kalau untuk jumlah panelisnya 25 itu seperti ini. Kalau jumlah panelisnya 30 ya 30, 30, 30. Kalau jumlah panelisnya 33 ya berarti 1 sampai 33 itu angka 1. 34 sampai 66 itu angka 2. Kemudian 67 sampai 99 angka 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, tergantung jumlah panelisnya berapa. Kemudian kita copy paste ya. Untuk tekstur kita copaskan di sini. Karena tadi untuk formula 1 ya, untuk formula 1 nilai tekstur dari panelis 1 sampai 25 kan sekian. Nah, kita copy paste di kolomnya tekstur. Jadi bisa copy paste. Kemudian ya, formula 2 kita copaskan di bawahnya. Formula 2 1 sampai 25 dicopaskan di bawahnya lagi ya. Jadi dari baris ke 26 sampai baris 50. Dicopaskan di sini. Kemudian F3 kita copaskan masih di bagian tekstur ya, di bagian bawahnya lagi dari 51 ke 75. Nah, di bagian tekstur. Kemudian begitu juga dengan parameter uji yang lain. Tadi kan parameter tekstur, ya. Sekarang yang kedua parameter rasa. F1 kita copaskan di bagian rasa baris 1 sampai 25. Kemudian F2 ya, F2 kita copaskan di bawahnya dari baris ke 25 sampai ke 50. Kemudian F3, formulasi 3, masih di bagian rasa, itu kita copaskan di bawahnya lagi, dari baris ke 51 sampai ke 75. Gitu. Jadi kita isikan masing-masing parameter sesuai dengan kolomnya. Jadi kalau formulasi 1, rasa, ya kita masukkan formulasi 1, rasa 1 sampai 25. Kemudian rasa formulasi 2, berarti kan ini formulasi 2, angka 2 ya, kita masukkan. Kemudian rasa yang formulasi 3, ini formulasi 3, kita masukkan di sini. Demikian juga untuk aroma. Ya, aroma itu aroma formulasi 1, aroma formulasi 2 di bawahnya, aroma formulasi 3 di bawahnya. Sehingga semua data harus terisi dengan benar sesuai dengan urutan formulasinya, sesuai dengan nomor panelisnya ya 1 sampai 25 gitu, dan sesuai atributnya. Kalau atribut tekstur ya kita masukkan yang tekstur, kalau rasa ya rasa, kalau aroma ya aroma. Maka tipsnya adalah borang itu dalam bentuk Google Form, sehingga nanti rekap data sudah dalam bentuk Excel, kita rekap ulang menjadi sesuai susunan yang tadi saya sampaikan di awal. Ada panelis, kemudian tekstur, rasa, aroma, formulasi 1, 2, 3. Nah, kalau Anda punya formulasi 4 ya tekstur, formulasi 1, 2, 3, dan 4. Atau 5 formulasi tekstur, formula 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baru aspek rasanya, aspek warna, aspek apa, untuk masing-masing formulasi, supaya nanti copasnya ke SPSS itu gampang. Gitu. Kemudian setelah semua data diisikan, apa yang dilakukan? Kita pencet Analyze. Di sebelah ini kita klik Analyze, kita klik Compare Means, kemudian kita pilih One Way ANOVA. Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Kemudian akan muncul kolom seperti ini, akan muncul window seperti ini.
Formula itu kita klik formula, kemudian kita pencet panah, kita masukkan faktor. Artinya, variabel independen atau variabel yang menyebabkan perbedaan kan perbedaan formulasi. Maka yang menyebabkan perbedaan tadi atau variabel independennya kita masukkan ke faktor. Sedangkan tiga parameter sensoris atau tiga atribut sensoris kita masukkan ke dalam dependent list. Kita klik, 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 kita masukkan ke dependent list. Karena dependent list merupakan variabel dependent atau variabel tergantung atau hal-hal yang kita nilai pada pengujian sensoris. Atributnya lah, yang secara sederhana atributnya. Jadi seperti ini, gitu. Ada formulanya itu variabel independen sebagai faktor, kemudian dependent list-nya adalah tekstur, rasa, dan aroma. Kemudian berikutnya kita klik post hoc. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih Duncan, kemudian kita klik continue, kemudian balik lagi ke sini, nanti akan muncul ini. Kita ketik option, ya. Jadi setelah post hoc kita ketik option, akan muncul seperti ini. Kita pilih descriptive dan homogeneity of variance, kemudian kita klik continue. Nah, nanti akan muncul lagi seperti ini. Kita klik OK. Udah gitu aja. Kita masukkan datanya, kita pilih analyze, compare mean, one way ANOVA, kita pilih Duncan, descriptive, homogeneity variance, klik, sudah muncul file output seperti ini. File output ini kemudian bisa kita copy paste ke MS Word atau ke PPT dengan menggunakan copy spatial. Jadi kita klik kanan di bagian datanya, kemudian kita pilih copy spatial, akan muncul seperti ini, kita pilih image. Ya. Kemudian kita klik OK, dan nanti bisa dicopas di MS Word atau di PPT. Nah, untuk saya, ini saya copas di PPT. Gitu ya. Nah, tadi di bagian variable view, kan kita mengatakan bahwa 1 itu artinya formula 1, 2 formula 2, 3 formula 3. Nah, maka kemudian di bagian output, value ini akan muncul di bagian output. Ya. Kemudian di rasa sama aroma juga seperti ini. Nah, bagaimana interpretasinya? Seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa tingkat kesukaan dari formula 1 itu 3,6. Sedangkan tingkat kesukaan tekstur pada formula 2 dan 3 itu 4,56 dan 5,04. Di sini kita bisa melihat bahwa semakin banyak pepaya yang ditambahkan, maka teksturnya semakin disukai. Dengan tekstur yang paling disukai itu F3. Meannya paling tinggi atau paling kanan. Jadi di dalam output ini semakin ke kanan, nilainya akan semakin tinggi. Jadi di sini 3,6, di sini 4,56, 5,04. Kalau misalnya formulasinya ditambah, mungkin di sini ada yang lain. Nanti berarti semakin ke kanan nilainya makin tinggi. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa penambahan jadi penambahan porsi pepaya menjadi 8:2 ya. Itu secara signifikan dapat meningkatkan kesukaan panelis terhadap tekstur. Ya, terhadap tekstur ini kan ada di kolom yang berbeda. Kalau ada di kolom yang berbeda seperti ini artinya beda nyata. Lalu bagaimana dengan formula 2 dan 3? Karena berada pada kolom yang sama, maka ini tidak berbeda nyata. Yang beda nyata adalah antara formulasi 1 dengan formulasi 2 dan 3. Jadi di sini nih formula 1 itu beda nyata dengan formula 2. Formula 1 beda nyata dengan formula 3, tetapi formula 2 dan 3 tingkat kesukaan teksturnya tidak beda nyata. Dari sini dapat disimpulkan bahwa proporsi pepaya 8:2 saja itu sudah mampu secara signifikan meningkatkan kesukaan. Tetapi kalaupun ditingkatkan proporsi pepayanya menjadi 7:3 dengan bonggol nanas gitu ya, itu tidak secara signifikan meningkatkan kesukaan. Meningkatkan tapi tidak signifikan. Tapi yang jelas 8:2 itu sudah mulai disukai. Kemudian tingkat kesukaan tertinggi pada parameter tekstur ya, itu pada formulasi 3.
Kemudian pada rasa dan aroma bisa kita lihat kolomnya cuma satu. Artinya apa? Artinya kesukaan rasa pada formulasi 1, 2, dan 3 tidak berbeda nyata. Kesukaan panelis terhadap parameter aroma itu juga tidak berbeda nyata karena hanya ada dalam satu kolom. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa perbedaan formulasi tidak menyebabkan perbedaan yang nyata pada kesukaan rasa dan aroma. Kemudian, pada keseluruhan atribut sensoris, formula 3 paling disukai. Jadi baik pada aspek tekstur, rasa maupun aroma, ya mungkin bisa ada aspek keseluruhan, bisa aspek warna atau aspek yang lainnya. Di sini yang sebagai contoh ini formulasi 3 ternyata paling disukai ya secara sensoris oleh panelis. Kemudian di bagian output nanti akan ada tabel deskriptif seperti ini. Di dalam tabel deskriptif akan ada rekap gitu ya, angka minimum dan angka maksimum yang dicapai oleh masing-masing formula. Kemudian ada mean atau rata serta ada standar deviasi. Misalnya pada formulasi 1, nilai minimum teksturnya itu 2. Jadi formulasi 1 tuh ada yang tingkat kesukaannya tuh tidak suka. Kemudian nilai maksimumnya ada yang bilang suka. Nah, formulasi 2 ini nilai minimumnya 2, nilai maksimumnya 7. Demikian juga formulasi 3, nilai minimumnya 2, maksimumnya 7. Dari sini saja sudah bisa kelihatan ya bahwa nilai kesukaan maksimum dari formula 2 dan 3 ini cukup tinggi. Demikian juga untuk untuk parameter rasa dan aroma, ya kita bisa ngecek bahwa oh ternyata kalau untuk soal rasa itu sangat rendah. Formula 2 dan 3 itu bahkan nilai minimumnya itu 1. Ini formula 2 ya, nilai minimumnya 1. Ada yang sangat tidak suka dengan rasanya. Sedangkan formulasi 1 itu nilai minimumnya ada yang 3. Jadi agak tidak suka gitu. Agak tidak suka. Jadi relatif lebih tinggi tingkat kesukaannya. Mungkin hal ini disebabkan karena formulasi 1 itu nanasnya lebih banyak, bonggol nanasnya kan lebih banyak. Sehingga mungkin berpengaruh terhadap rasa. Jadi jumlah bonggol nanas yang ditambahkan itu lebih banyak, rasanya lebih disukai oleh panelis. Seperti itu. Kemudian aroma. Dari sini kita bisa melihat bahwa secara rata itu minimum dan maksimumnya kurang lebih sama, kemudian ratanya juga tidak berbeda secara nyata. Nah, bagian mean dan standar deviasi ini kemudian bisa kita tuliskan dalam rekapan di laporan penelitian. Jadi misalnya ada laporan penelitian gitu ya, ada laporan skripsi, itu kita bisa melaporkan angkanya itu berdasar nilai mean dan standar deviasi. Jadi kalau untuk formula 1 teksturnya begini, formula 2 begini, formula 3 begini. Demikian juga untuk aspek rasa dan aroma. Kemudian angka A dan B ini menyatakan apa? Nah, superscript yang berbeda pada satu kolom ini menunjukkan beda nyata. Artinya, formulasi 1 itu beda nyata dengan formulasi 2 dan 3. Jadi formulasi 2 dan 3 ini tingkat kesukaannya meningkat secara signifikan. Enggak pakai perasaan ya, tapi memang secara data meningkat secara signifikan. Sedangkan pada parameter rasa dan aroma, perbedaan formulasi ini tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan pada tingkat kesukaannya. Sehingga kemudian superscriptnya sama. Dari sini juga dapat diambil kesimpulan bahwa yang subset 1 ini kita beri tanda A, sedangkan yang di subset 2 kita kasih tanda B. Bagaimana kalau angkanya muncul di 2 subset? Nah, kita kasih AB gitu. Tapi karena ini ada di kolom yang berbeda, maka di sini kita kasih subscript yang berbeda di sini. Kalau yang ini kan sama-sama tidak beda nyata ya, kita kasih subscript yang sama. Bisa juga nanti superscriptnya itu bisa pakai X, Y, Z atau M, N, O, P dan seterusnya. Nah, yang penting kita beri keterangan bahwa superscript yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan beda nyata. Bisa juga kalau misalnya bentuk tabelnya itu berbeda, superscript pada satu baris menunjukkan beda nyata misalnya.
Tapi karena yang kita bandingkan itu pada aspek tekstur, rasa, dan aroma untuk 3 formulasi, letaknya di tabel seperti ini, nah kita beri keterangan bahwa superscript yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan beda nyata pada tingkat kepercayaan 95%. Demikian juga untuk rasa, nah karena ini superscriptnya tidak berbeda, maka tidak beda nyata. Seperti itu. Jadi di dalam tabel kita sekaligus memberikan keterangan mengenai apa yang disampaikan oleh output tadi. Gitu. Sehingga dapat dibuat resume bahwa SPSS itu dapat digunakan untuk membantu kita menghitungkan signifikansi pengaruh suatu perlakuan. Kemudian kita perlu menginstalasinya ya dari file master, kemudian kita bisa membukanya. Kemudian cara menggunakannya adalah pertama kita tuliskan variabel-variabel uji di variabel view, gitu ya. Baris teratas itu isinya variabel independen, value-nya itu sesuai dengan variasi perlakuan, misalnya 1 menandakan variasi atau formulasi 1, 2 menandakan formulasi 2, 3 menandakan formulasi 3, dan seterusnya. Kemudian baris-baris berikutnya berisi variabel dependen-nya atau hal yang akan kita uji. Dalam hal ini atribut sensoris tekstur, rasa, dan aroma. Kemudian setelah mengisi semua variabel view sesuai dengan aspek yang kita uji, kita isi data view-nya. Ya, di bagian data view, kita klik di data view. Kita isi angka 1, 2, 3 sesuai dengan jumlah panelis seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita isi angka sesuai dengan nilai tekstural, nilai warna, nilai rasa, nilai aroma, nilai apapun ya, sesuai dengan hasil penilaian panelis. Setelah semua data terisi, kita running uji ANOVA dengan memencet Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Kita pencet posok dan memilih Duncan, kita pilih option dan memilih deskriptif, kemudian lanjut homogeneity over range. Kemudian kita klik OK. Kemudian setelah kita klik OK akan keluar file output. Data yang berada di kolom subset yang berbeda artinya beda nyata. Kemudian kalau kolomnya makin ke kanan, nean atau rata itu makin tinggi. Kemudian di data output itu muncul deskriptif, dari data deskriptif ini muncul rata dan standar deviasi. Nah, rata dan standar deviasi ini kita tuliskan di tabel laporan riset, kemudian kita tambahi superscript, ya kita tambahi superscript ya, huruf gitu ya, sesuai dengan beda nyatanya. Kemudian kita menyusun pembahasan. Silahkan mempause video ini untuk men-scan gambar ini ya, men-scan QR code untuk mengisi presensi. Kemudian passwordnya adalah Indrawi 10-12 tanda seru. Jangan lupa tanda serunya ya. Oke, bisa di-pause. Sip. Baiklah, bagaimana rasanya mengikuti video ini? Seperti melewati bumpy road seperti ini, ya bumpy road, gitu. Apakah rasanya seperti ini? Atau ya, apakah Anda seperti ini ya di luar bisa ketawa, tapi di dalam tuh, oh apakah ini? Nanti kalau misalnya Anda sudah punya SPSS, Anda praktik sendiri itu akan lebih mudah kok. Ini praktikal banget, kakak kelas Anda tuh saya ajari seperti ini angkatan 2017 ya, cuma sekitar 10 menit tuh mereka langsung bisa running data skripsi, langsung ketemu itu beda nyata atau enggak gitu. Ini insya Allah saya berharap semoga materi ini bisa bermanfaat bagi Anda nanti ketika melakukan penelitian. Misalnya buat PKM atau untuk lomba atau untuk skripsi gitu ya. Atau untuk nanti laporan KP bisa jadi bermanfaat. Atau rasanya seperti ini ya, melewati jalan yang horor banget, ini apaan sih ini? Jangan nangis dulu ya, cup 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 cup. Ya nanti lama-kelamaan tuh kita akan, kalau misalnya udah praktek, itu akan lebih mudah. Saya juga dulu ya pertama, apaan sih ini, aduh. Tapi setelah praktek juga bisa ngajarin yang lain gitu ya. Mungkin ada juga di antara kalian yang, terserah lah, I don't care gitu ya. Gak apa-apa. Ya, saya menyusun membuat materi ini dan video ini tuh untuk kebaikan bersama gitu ya. Saya melaksanakan amanah saya dan kalian melaksanakan amanah untuk belajar gitu ya. Jadi saya husnudzon bahwa kalian nggak kayak si Mbak ini ya, nggak I don't care kan ya.
Insya Allah nanti bermanfaat. Dan seperti yang saya pesankan di awal video, never stop learning because life never stop teaching. Jangan berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajari kita sesuatu. Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi bekal kebaikan di kemudian hari, kalau tidak di dunia ini, ya menjadi pemberat amal kebaikan di akhirat nanti. Amin insya Allah. Selamat belajar.